Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sedda DIY untuk akun belanja jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Ahsan Hidayat, Nicholas Malvin, Sylvia Magdalena, dan Ferdiawan Hadi Susanto. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sedda DIY, memiliki peran krusial dalam mengelola transaksi keuangan, terutama dalam sektor perekonomian dan sumber daya alam. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, lembaga pemerintah termasuk biro ini harus patuh pada standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, biro ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dan non-keuangan telah sesuai dengan kebijakan kepala daerah serta peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Namun sayangnya, seringkali muncul tantangan dalam penerapan standar akuntansi yang tepat. Oleh karena itu, kami memilih akun belanja jasa iklan atau reklame film dan pemotretan di biro ini untuk memastikan bahwa biro ini telah patuh pada standar yang berlaku serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi permasalahan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami melakukan observasi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024 di kantor Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sedda DIY yang berlokasi di Kompleks Kepatihan Danurejan, Yogyakarta. Dengan narasumber kami, Mas Hasan di bagian akuntansi dan Pak Anto di bagian bendahara. Berikut juga adalah dasar hukum atau kebijakan yang kami gunakan untuk menganalisis hasil observasi kami. Selanjutnya memasuki ke bagian pembahasan untuk profil Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sedda DIY. Jadi biro ini merupakan unit yang berperan dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Biro ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018, di mana biro ini mengemban tugas untuk memastikan terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Dipimpin oleh seorang kepala biro, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sedda DIY terdiri dari 3 bagian dengan 6 subbagian sesuai dengan yang telah tertera pada layar. Bagian pertama, bagian pengelolaan stabilitas perekonomian daerah yang berfokus pada pengendalian inflasi dan analisis kebijakan untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi wilayah. Bagian kedua, bagian rekayasa perekonomian, menangani analisis kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan urusan tata usaha. Dan bagian terakhir, bagian pengelolaan sumber daya perekonomian, bertanggung jawab atas analisis kebijakan ekonomi hijau. Baik, selanjutnya pembahasan terkait dengan proses bisnis dan juga praktek akuntansinya. Di sini kami membagi menjadi dua. Yang pertama untuk proses bisnis dan kemudian yang terakhir adalah untuk praktek akuntansinya. Terkait dengan proses bisnis belanja jasa iklan reklame, perfilman dan juga pemotretan, ini dikategorikan sebagai belanja langsung atau LS dan sekaligus merupakan bagian dari PBJ atau pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh sifat transaksi yang cukup besar, yaitu di atas 50 juta yang aliran dananya berasal langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD dan bukan merupakan dari uang persediaan atau UP yang dikelola oleh biro. Selain itu dikategorikan sebagai PBJ karena sifatnya adalah belanja jasa yang dilakukan kepada pihak ketiga atau third party. Selanjutnya setelah kita mewawancarai pihak yang ada di biro, kita mengetahui bahwasanya untuk sistem mekanisme PBJ sendiri itu dilakukan secara e-purchasing melalui e-katalog. E-purchasing pada e-katalog sendiri merupakan mekanisme atau proses belanja melalui website layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, dan dalam hal ini biro melakukannya melalui platform MBIS. Hal ini disebabkan oleh platform MBIS yang mudah diakses dan juga barang-barang yang dibutuhkan oleh Biro Administrasi dan Perekonomian sendiri kebanyakan berasal dari platform MBIS. Untuk transaksi yang sifatnya bisa dilakukan secara e-purchasing sendiri itu batas maksimalnya adalah 200 juta, sehingga ketika transaksi melebihi dari 200 juta itu harus dilakukan secara luring melalui mekanisme tender langsung di balai. Proses tender langsung dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh balai, sehingga pihak biro tidak bisa menentukan kapan ia akan melakukan tender atau pembelian secara langsung tersebut. Mungkin bisa 3 kali 30 hari atau mungkin sebagainya. Kemudian terkait dengan proses bisnis pengadaan barang, di sini kita perlu untuk pertama-tama kita perlu untuk mengetahui dulu belanja apa yang akan kita lakukan, yaitu penentuan belanja. Di sini belanja yang akan kita lakukan adalah belanja jasa iklan. Selanjutnya setelah kita mengetahui jenis belanja yang akan kita lakukan, kita perlu untuk menentukan kembali anggaran dasar dan juga nominal belanjanya. Mungkin apakah rentangnya di bawah 50 juta atau mungkin di antara 50 sampai 200 juta atau mungkin lebih dari 200 juta. Ketika kita sudah mengetahui berapa anggaran dasar dan juga nominal belanjanya, maka kita akan mengetahui jenis belanjanya, apakah menggunakan UP atau menggunakan LS dan sebagainya. Dan dalam hal ini belanja jasa yang ada di Biro Administrasi dan juga Perekonomian sendiri itu menggunakan mekanisme LS karena sifatnya tuh di antara 50 sampai 200 juta.
Setelah kita mengetahui jenis belanjanya menggunakan LS, maka kita akan membuat dokumen-dokumen pendukung seperti BAST, SPP, SPM, SP2 dan lain sebagainya. Tapi untuk terkait dengan penjurnalan akuntansinya sendiri, kita hanya perlu untuk memperhatikan dokumen BAST dan juga SP2D, karena untuk dokumen-dokumen lainnya itu tidak perlu dilakukan penjurnalan. Kemudian yang kedua terkait dengan praktik akuntansinya sendiri, pencatatan transaksi Biro Administrasi Perekonomian dan juga SDA Setda DIY sendiri itu awalnya menggunakan aplikasi yang namanya SIPD, tetapi karena sering terkendala error, maka pihak akuntannya beralih menggunakan Microsoft Excel yang dilakukan secara manual. Pengakuan belanja jasa iklan sendiri itu terjadi saat jasa diterima melalui BAST. Pengakuan ini dicatat sebagai transaksi non-kas yang ada di laporan operasional. Pengukuran belanja jasa iklan film dan perbuatan itu sendiri itu sebesar nilai pemanfaatan jasa yang diterima langsung oleh pihak biro dan dibayarkan langsung dananya oleh BPKAD kepada pihak penyedia atau third party, dan halnya akan dicatat sebagai laporan realisasi anggaran. Terkait dengan penjurnalannya, kita melakukan untuk BAST dan juga SP2DLS. Untuk BAST sendiri kita mengakui sebagai laporan operasional dengan mengakui beban dan utang karena kita belum mencairkan dananya. Kemudian ketika penjurnalan SP2DLS sendiri itu dilakukan kita melakukan pembalikan terhadap utang itu sendiri dan juga mengakui belanja karena terdapat aliran dana kepada pihak vendor atau pihak tender. Maka berikut merupakan jurnal yang telah kami temukan berdasarkan hasil wawancara kami. Mungkin penjelasan lebih lanjut terkait dengan dokumen akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, terutama terkait dengan belanja jasa iklan, pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, terdapat beberapa dokumen dan juga bukti transaksi yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah ringkasan kontrak, di mana ringkasan kontrak merupakan dokumen paling awal yang diperlukan untuk menyepakati hubungan kerjasama antara Biro dengan penyedia jasa, atau CV Kreasi Nuswantoro Luas Berkah. Kontrak ini menunjukkan transaksi belanja jasa iklan dalam bentuk podcast yang bernilai Rp59 juta yang pembayarannya dibagi ke dalam 4 tahap, dengan masing-masing tahap bernilai Rp14.750.000. Kemudian yang kedua ada berita acara serah terima barang dan atau jasa, di mana penerbitan BAST ini merupakan prosedur pertama dalam pembayaran barang, jasa, atau modal. BAST sendiri menunjukkan bahwa barang dan atau jasa yang dibeli dari pihak ketiga telah diterima. Pada observasi kami untuk transaksi belanja jasa iklan, kami memperoleh contoh BAST seperti pada di samping. BAST tersebut menunjukkan bahwa penyedia jasa atau CV Kreasi Nuswantoro Luas Berkah telah menyerahkan hasil pekerjaannya, yaitu prestis hasil tapping podcast dan juga laporan hasil kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen atau PPKOM di Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY. Pada prosedur kedua pengadaan barang dan jasa langsung terdapat dua dokumen yang harus dilengkapi, yaitu SPPLS dan juga SPMLS. SPPLS atau Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran telah mengajukan permintaan pembayaran kepada PPKS KPD dengan persetujuan kuasa pengguna anggaran. SPPLS pada di layar menunjukkan kode rekening, uraian barang, dan jumlah yang ingin diajukan pembayarannya. Kemudian terdapat surat perintah membayar langsung atau SPMLS, di mana SPPLS dan SPMLS yang telah lengkap akan diserahkan kepada kuasa pengguna anggaran untuk diotorisasi. Kuasa pengguna anggaran akan menyerahkan SPMLS kepada BUD atau kuasa BUD. SPM pada di layar merincikan tujuan SPM kepada kuasa BUD, uraian keperluan, jumlah SPP yang diminta, potongan pajak, dan jumlah SPM yang harus dibayarkan. Pada prosedur yang ketiga, terdapat SP2DLS atau Surat Perintah Pencairan Dana Langsung. SP2DLS yang dilengkapi dengan dokumen penerbitannya akan diserahkan kepada bank dan kuasa pengguna anggaran, yang akhirnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran. Bank akan membayarkan barang dan atau jasa kepada pihak ketiga, atau dalam observasi kami itu adalah penyedia jasa, yaitu CV Kreasi Nuswantoro Luas Berkah. Selanjutnya, bank akan menerbitkan nota debit kepada BUD atau kuasa BUD untuk dicatat dalam jurnal umum dan buku kas pengeluaran. Terakhir, terdapat bukti kas pengeluaran. BKP merupakan bukti transaksi setelah dana berhasil dicairkan. BKP menunjukkan bahwa telah terjadi aliran kas keluar dari biro kepada penyedia jasa CV Kreasi Nuswantoro Luas Berkah. Sepengetahuan bendahara pengeluaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana sih kepatuhan terhadap kebijakan dari pemerintah pusat atas transaksi dari belanja iklan, reklame, dan juga pemotretan yang telah dilakukan dari Biro Perekonomian. Yang pertama kita akan melihat dari proses belanja melalui marketplace bernama MBIS Market, di mana proses pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan kebijakan dan juga aturan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembelian melalui marketplace yang bernama MBIS Market ini. Nah, di mana hal ini juga selaras dengan peraturan
ataupun regulasi dari Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, tepatnya pada pasal 4 dan juga pasal 19. Dapat dilihat dari pasal 4 dan juga 19 bahwa dari perekonomian sendiri menginginkan bahwa mereka ingin memajukan pelaku usaha mikro dan juga lokal, di mana hal ini direstui dan juga selaras dengan keinginan pemerintah pusat pula untuk dapat menjadikan salah satu sarana sebagai meningkatkan kualitas dan juga kemampuan dari usaha mikro di tanah air ini. Selanjutnya terkait mekanisme pengadaan, di mana nominal dari belanja iklan, reklame, dan juga pemotretan ini cukup besar di atas 50 juta sehingga sumber dana itu berasal dari BPKAD dan juga bukan merupakan uang persediaan. Oleh karena itu, karena nilainya di atas 50 juta, maka kita akan menggunakan mekanisme dari pengadaan barang dan juga jasa. Nah, hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ada, regulasi yang telah ada, di mana untuk transaksi di bawah 200 juta itu akan dilakukan penunjukan langsung, dan hal ini sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 pada pasal 1 ayat 40, di mana kita dapat melihat secara langsung di mana pengadaan langsung barang itu dapat menggunakan di angka 200 juta untuk metode pemilihan langsung. Nah, selanjutnya untuk di atas 200 juta maka akan menggunakan tender sesuai dengan poin 1, poin 4 lampiran 1 Peraturan Lembaga nomor 12 tahun 2021, di mana e-purchasing atau tender itu dilakukan paling sedikit di atas 200 juta. Lanjut ke pembahasan terakhir berkaitan dengan penjurnalan transaksi, di mana penggunaan kode akun yang spesifik terdapat dalam penjurnalan tersebut di bagian beban dengan kode 5.1.02.02.01.0055 yang menunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, sehingga kita pun dapat mempelajari selama perkuliahan, di mana standar ini juga kita pakai dalam pelajari ilmu dari akuntansi pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi bukti transaksi dan juga dokumen pendukung lainnya, dari mulai SPP, lalu SPM dan juga SP2D, dan juga dokumen pendukung lainnya seperti pajak. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020 itu memberikan pedoman teknis yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi berbagai aspek pengelolaan anggaran dan juga proses administrasi yang terkait. Nah, oleh karena itu di dalam peraturan ini pula dijelaskan berkaitan dengan tata cara pengajuan dan juga pencairan dan juga pengelolaan dari surat permintaan pembayaran SPP, lalu ada juga SPM dan juga SP2D yang dijelaskan secara runtut pada pasal 153 hingga 157. Oke, selanjutnya memasuki bagian kesimpulan. Di sini terdapat 3 poin penting yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Yang pertama adalah praktik akuntansi yang diterapkan oleh biro ini telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kemudian yang kedua, proses bisnis berjalan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme e-purchasing pada e-katalog. Dan yang terakhir adalah setiap kebijakan oleh pemerintah dipatuhi secara baik oleh Biro Administrasi Perekonomian dan SDA serta DIY, di mana hal ini juga dilakukan untuk menjaga amanah dalam pengelolaan anggaran sekaligus implementasi belanja jasa, iklan atau reklame, film, dan pemotretan telah sesuai. Nah, dari 3 poin ini kita tarik kesimpulan bahwa hasil observasi terhadap akun belanja jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan menghasilkan bahwa Biro Administrasi Perekonomian dan SDA serta DIY telah menunjukkan komitmen Biro dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan sungguh-sungguh. Baik, setelah kita melakukan observasi dan juga analisis terhadap Biro Administrasi Perekonomian dan juga Sumber Daya Alam Sedia DI, kita dapat merumuskan beberapa saran agar terjadi improvement dari pihak Biro sendiri. Yang pertama, kita menginginkan adanya improvement dan juga perbaikan dari sisi kapasitas sumber daya manusia. Dengan cara apa? Dengan cara pelatihan akuntansi pemerintahan secara berkala dan juga melakukan monitoring dan juga evaluasi dari semua divisi, karena dari hasil wawancara kami bahwa pembagian tugas telah dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya karena adanya hambatan berkaitan dengan pencatatan dan juga penjurnalan selama 2 tahun lamanya karena error sistem, maka diperlukan perbaikan dari sisi pencatatan atas sistem informasi dengan menggunakan sistem lain seperti SHI
SIMDA, ataupun SAKD. Dan yang terakhir, kita menginginkan bahwa dengan adanya improvement dari sisi konten digital yang kreatif dan juga inovatif, sehingga dapat menjangkau khayal luas dari masyarakat. Selain itu, daripada itu, kita akan menginginkan bahwa konten itu berkualitas. Oleh karena itu, kita menyarankan agar menggunakan narasumber yang relevan, yang hebat dan juga talkatif dalam memberikan materi yang relevan pula bagi masyarakat saat ini. Demikian presentasi dari kami, terima kasih.